Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada? Saya percaya semua kita mengalami akan kasih setia Tuhan dengan umur panjang, kekuatan, kesehatan, tetap bersemangat, bersukacita, dan senantiasa selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya, Pendeta Marlene Lumoak Kambe, kembali menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam kebenaran firman Tuhan, dalam renungan harian keluarga, edisi Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami menaikkan pujian dan syukur kepada Engkau atas kasih-Mu yang selalu kami rasakan. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan semua tugas dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan lewat ibadah di saat ini. Ada firman, kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi terang di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Pembacaan kita di saat ini dalam kitab Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-9, dengan tema saksi yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan saksi adalah orang yang melihat, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Menjadi saksi Tuhan berarti mereka yang melihat, mengetahui, dan mengalami sendiri karya-karya Allah dalam hidupnya. Menjadi saksi Tuhan adalah panggilan setiap orang-orang percaya. Hanya saja panggilan ini tidak selamanya mampu dilakukan karena kurang percaya diri
atau malu atau takut mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika seorang menjadi saksi dalam persidangan dan memberi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, tentunya itu sangat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan. Dan karena itu, seorang saksi penting untuk memperkuat keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim sesuai dengan keadilan yang nyata. Seorang saksi, ia akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia saksikan, dan dari apa yang ia alami. Sehingga tergambar dengan jelas apa yang terjadi saat kejadian tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yohanes, ia menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Ia memiliki tugas khusus menjadi seorang utusan atau saksi. Karena saudara, Yohanes merupakan orang yang mengenal, mengalami kehidupan dan mengimani siapa Yesus. Yohanes, ia adalah seorang yang dipersiapkan oleh Allah. Yohanes dipersiapkan untuk datang mendahului Yesus dan mempersiapkan jalan baginya. Yohanes telah dipersiapkan Allah menjadi saksinya sejak masih dalam kandungan. Saudara-saudaraku, sesungguhnya ini bagi Yohanes merupakan tugas dan kehormatan yang besar bagi seorang manusia yang secara langsung menyaksikan kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Yohanes sebagai saksi ditegaskan bersumber dari Allah. Ia diutus ke dalam dunia untuk bersaksi tentang Mesias yang akan datang dan sudah datang. Yohanes terlibat dalam pelayanan kesaksian bukan karena keinginan atau keputusan dirinya sendiri. Tugas dan misinya sebagai saksi bersumber dari Allah. Ia harus bersaksi karena diutus oleh Allah. Ia dipanggil dan diutus dengan otoritas untuk suatu tugas ilahi. Kesaksian Yohanes memberikan pengertian tentang terang Allah di dalam Yesus yang telah datang di dunia ini. Terang yang sesungguhnya, yang mampu menerangi kegelapan dunia dan kehidupan kita manusia. Inilah yang harus Yohanes sampaikan kepada semua orang. Apa yang ditugaskan oleh Allah untuk disaksikan. Jadi saudara, isi kesaksiannya bersumber dari Allah. Yohanes tidak dapat mengurangi atau menambah isi kesaksiannya sebagaimana Allah menugaskan dan memberinya isi kesaksian tersebut. Demikian Yohanes, dia harus menyampaikan tidak lebih dan tidak kurang. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita sebagai keluarga-keluarga Kristen tentu bersaksi tentang Yesus menjadi tugas dan panggilan kita semua dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Bersaksi berarti kita telah mengalami, menjalani
dan mengenal siapa Yesus Tuhan kita. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dan orang tua. Apakah kita sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan kita? Jika ya, marilah saudara-saudaraku, di minggu Advent yang keempat ini, ketika kita akan menyambut dan merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus, marilah kita saksikan dalam hidup keluarga kita masing-masing tentang Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Saksikan tentang Tuhan Yesus, bahwa Ia adalah terang itu, terang yang telah menerangi perjalanan kehidupan kita pribadi dan keluarga kita masing-masing. Sehingga kita mampu menjadi terang bagi dunia ini dan menjadi terang bagi kehidupan orang banyak. Semoga kita semua dapat menjadi saksi-saksi sejati akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ungkapan syukur, rasa sukacita iman, ya Tuhan Allah. Kami persembahkan kepada Engkau. Ketika kami boleh merasakan lagi akan kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, bahkan umur panjang yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, ketika di saat ini kami lagi boleh mendengarkan firman-Mu. Kira firman ini menjadi kekuatan kami yang akan terus menerangi perjalanan kehidupan kami semua. Dalam kami melakukan semua tugas kerja, aktivitas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kami dapat menjadi terang di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Menyaksikan tentang Tuhan Yesus, akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan boleh kami bagikan itu bagi kehidupan orang-orang yang kami temui, yang kami jumpai di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang akan senantiasa memberkati setiap tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang akan kami kerjakan di hari ini maupun di sepanjang kehidupan kami semua. Terpujilah akan nama Tuhan Allah yang adalah terang dalam kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan di hari ini boleh menjadi motivasi iman dalam kehidupan kita semua untuk kita menjadi terang bagi kehidupan orang lain. Kita menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, kita pun menjadi berkat dalam kehidupan sesama kita. Terus ikuti renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.